Kemudian juga kita saling menguatkan untuk memanggil salib kehidupan masing-masing. Jadi di dalamnya ada orang yang tidak saling kenal, tetapi dia bisa menyurhatkan isi hatinya untuk cari solusi atau gambaran bagaimana dalam kehidupannya dia ingin yang lebih baik dan berubah. Kemudian yang keempat, kesan saya adalah kita sudah berani memberi sumbangan pada tempat yang tertinggal atau tempat yang belum ada buah Marianya atau gereja yang belum memiliki puji syukur, mada bakti, atau kita juga berani patungan untuk menyumbang dalam bentuk lain. Yang barusan itu keramik, yang dulu pernah kita beras, pempes, dan apa namanya bentuk-bentuk lain begitu. Terus kemudian yang kedua itu ada orang dari Palupo ya. Enggak apa-apa, dengerin aja kita dulu ya Bu, nanti kita sapa lagi kok. Pesan saya sekarang ini, posisi pesan saya, tantangan KUKS ini semakin besar, terutama ada provokator yang jelek-jelekin ya. Ini jelek-jelekin ini katanya Roma Ben, saya enggak boleh mikirin gitu loh. Masalah orang yang iri hati, masalah KUKS yang dianggap profit lah, masalah makanan kotaan, tempat tidur, kenyamanan, tidak boleh foto berlebih-lebihan. Nah, ini yang saya dengar selama ini, karena saya kadang-kadang mikir, kadang-kadang saya sampai tidur larut malam begitu, bagaimana merubah orang ini ya. Sampai saya juga rosario berdoa, saya sampaikan orang ini, dan saya kembali saya serahkan kepada Yesus sendiri atau minta tolong bantuan Bunda Maria ya. Yang penting adalah katanya Dewan Pengawas, dengarkan mereka yang mencintai KUKS. Yang penting adalah dengarkan mereka yang mencintai KUKS. Baik kritikannya untuk kemajuan iman kita bersama. Ya, saya rasa itu. Jadi orang yang mencintai KUKS, punya ide, punya usulan, dia juga ngasih solusi demi kemajuan iman kita, itu baru kita dengarkan dan kita ambil idenya begitu. Pesan yang kedua adalah belajarlah tetap mau memberi dalam bentuk apapun. Tidak harus berbentuk uang kepada saudara kita, tapi bisa nasihat, bisa pengetahuan. Contohnya, jujur, saya Zoom ini nggak tahu. Saya dididik ataupun diberitahu sama Pak Andreas, jangan tegang Pak Markus. Ayo belajar. Itu ada Ibu Ningnong ya dari Palangkaraya, nanti kita sapa ya. Terus pengalaman hidup kita, memberi tumpangan. Saya memberi tumpangan dalam konteks di rumah saya nggak mungkin, kamar saya juga berdua. Tetapi saya ngasih solusi, nggak taunya kita bisa nginep di Wisma Tamunya punya Menteri Agama yang beragama Islam, yang dimana kita akhirnya bisa nyewa semuanya. Begitu. Nggak apa-apa, konteksnya adalah selama ini saya kemana-mana juga diberi tumpangan sama saudara-saudara saya yang ada di KUKS. Ya, contohnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang saya nggak suka untuk orang yang diatur begitu supaya dekat sama yang lainnya, masih mikirin kenyamanan lah, masih mikirin tempatnya lah. Saya rasa tempat itu Wisma Tamu itu menurut saya sederhana, tetapi nyaman, dekat tengah kota, begitu. Dan juga pada dasarnya orang yang diberi tumpangan kadang-kadang bilangnya hari ini nginep, besok malam berangkat ziarah, datangnya sore. Coba. Berangkatnya jam 7 malam, jam 5 sore baru datang,
saya sudah bayar kamar tuh, nggak ditidurin kamarnya. Coba, kalau datang jam 5 sore ngapain saya buka kamar? Kan bisa nebeng numpang mandi di tempat kamar yang lain. Kan kita satu saudara kan begitu. Nah, itu juga lagi saya pikirkan sama Menteri Keuangan kita ya, Bu Lanti, sebagai bendara begitu. Pesan yang ketiga adalah jagalah ciri khas dan karakter komunitas KUKS ini. Yaitu misalnya karakter kita adalah sumbangan gotong royong 100.000, 50, terserah. Ini tolong dijaga. Tetapi saya juga nggak suka kalau misalnya tujuan saya memberi sumbangan ini dengar nanti sedikit-sedikit sumbangan di KUKS, enggak loh ya. Saya sudah komitmen, saya punya list kriteria suatu tempat yang dimana akan kita sumbang, itu setidak-tidaknya saya sudah tahu kondisinya. Itu realnya seperti itu. Karena pengalaman KUKS ini dianggap kelompok orang kaya. Sedikit-sedikit ada WA, sedikit-sedikit telepon, ada disuruh romo inilah, ada suster ini temannya suster itulah, lah begitu. Saya dalam hal ini untuk bentuk sumbangan, saya sama Romo Avan sama Romo Naris ini ketat. Jadi betul-betul saya melihat, saya tahu kondisinya, baru kita berjuang begitu. Terus pesan saya untuk persaudaraan yang terjalin selama ini ya, saling mengingatkan, saling berbagi berkat, ini tolong dijaga. Kalau dengar negatifnya seseorang atau saudara kita, diamkan dulu, ditelan saja. Jangan digosipkan. Kalau bisa ngajari, menegur, memberi nasihat, orang ini bisa berubah. Ya, saya rasa itu. Sekarang saya mau memperkenalkan, ada pertanyaan dari teman kita yang bertanya gitu, Pak, KUKS ini sudah punya santu dan santa pelindung? Saya jawab sudah. Nah, mungkin dari teman-teman di sini kan belum kenal santu dan santa. Saya akan ulas sebentar aja ya. Santa Maria, ini khusus ibu-ibu ya. Ada 7 hal yang harus ibu-ibu belajar berubah. Enggak semuanya, tapi poin-poin ini, kalau Anda berdoa rosario, atau berdoa rosario pribadi, yang bersifat pribadi, berjanjilah sama Bunda Maria doakan kan saya ya, tegurlah saya ya, supaya saya bisa hidup sederhana. Coba bayangin Anda berpikir yang selalu hidup muluk-muluk. Anda akhirnya menjadi orang yang sombong, timbul nggak mau diremehkan, timbul seperti itu. Ada 7 hal ini ya. Taat akan rencana Allah. Ini poin pertama. Di Injil juga jelas bunyinya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu ya. Ini menunjukkan suatu iman atau ketaatan Maria akan rencana Allah. Dan saya pun mengimani, saya pun harus taat dengan rencana Allah, saya membina KUKS ini kehendak Allah juga. Tapi kenyataannya berkat yang saya terima luar biasa begitu loh. Terus hati mau menderita, ya memang sulit. Ada masalah ini itu, anak ini, cucu ini, mantu ini nggak hamil-hamil, kapan saya punya cucu? Ya berdoa, jangan memaki mantunya begitu loh. Mantu perempuan kan begitu ya. Kerendahan hati, hidup sederhana, memiliki belas kasih. Memiliki belas kasih itu timbul suatu refleks dalam dirinya adalah dalam Lukas 6, tolong bisa dicatat ya, megang pulpen sama kertas, nanti berhubungan sama rosario. Tolong kalau sempat megang kertas sama pulpen ya, supaya saya ngomong ini bisa dikoreksi ataupun dilihat. Memiliki belas kasih ini boleh catat Lukas 6 ayatnya 36 ya. Itu sudah sifatnya Maria didikan dari orang tuanya, yaitu Yoakim sama ibundanya adalah Hana ya. Seorang ibu hangat pada anaknya. Dalam arti hangat itu
bukan mendelii, mencicili, mencubit dan sebagainya, tetapi menghangat itu menyuruh, tapi konteksnya memberi contoh. Tinggal dengan perkataan. Gampang, hangat pada anaknya. Di Injil juga jelas. Pernah nggak Maria mengijak kaki ataupun menunjuk-nunjuk Yesus pada saat buatlah mujizat di sini? Enggak kan? Cuma Maria bilang sama pesuruhnya, lakukan apa yang anakku perintahkan, kan begitu. Ya. Terus ketujuh, tidak pernah mengeluh. Lah ini hati-hati nih, sering saya dengarkan ini curhat sama saya, mengeluh anaknya ini, anaknya itu. Anak 6 Pak Markus, 4 ini sudah sukses semua, yang 2 ini ngerepoti orang tua terus. Ya itu harus, masa 6-6-nya harus sukses, kan nggak mungkin, kan harus ada rencana Allah seperti apa. Ya toh? Bukan kita harus memikirkan suatu hal-hal yang duniawi terus, kan begitu. Itu cermin untuk kita kembali, supaya kita jangan sampai mengeluh. Begitu. Nah sekarang Santo Yosef, ini khusus bapak-bapak, termasuk saya. Sederhana hidupnya, percaya pada Allah, menghargai wanita atau istri, seperti dalam Injil turang rusuk, ya. Taat akan aturan adat leluhur yang baik. Jadi sudah tahu wejangan leluhur atau orang tua kita yang dulu, ya kita harus patuh. Contoh, itu ada orang tua itu kakinya di atas meja, itu sudah adat leluhur yang sopan. Nah, contohnya begitu. Juga rajinlah berdoa. Dalam rajin berdoa ini, saya berani bilang mungkin Anda ingat semua. Contoh ini sudah timbul bukan sama Santo Yosef aja, sama Abraham. Sama Abraham ini sudah timbul bahwasanya Abraham ini sampai bilang sama Tuhan, Tuhan kalau dalam satu kota dihancurkan, saya harus nyari 50 orang saja supaya kota ini nggak hancur, nggak mungkin. Dinyang lagi jadi 10, ditawar lagi jadi 5, akhirnya ketemulah satu orang yang baik, akhirnya kota itu nggak hancur. Ingat, dalam keluarga kita juga begitu. Kita lihat misalnya bapak ibu punya anak 5, nggak semua nggak berdoa. Ya tidaknya kita seorang bapak, ya seperti Santo Yosef, kita harus rajin berdoa. Satu pilar saja, doa supaya bisa menyelamatkan keluarga kita yang lain, istri kita, anak kita, begitu. Ya, kalau yang rajin berdoa ini istrinya, begitu. Bukan berarti nyuruh, ayo Pak, doa Pak, Santo Yosef, nggak begitu loh ya, Santo Yosef rajin berdoa. Enggak juga. Kalau Anda sudah rajin berdoa ibu-ibu, ya pilarnya satu dari ibu-ibu, bimbinglah anak-anak. Karena secara iman itu didikan dari seorang ibu. Saya sendiri pun juga demikian. Saya latar belakang saya dari keluarga muslim. Saya bisa berdoa ajaran dari ibu saya, seorang muslim. Ya, contoh seperti itu. Terus 6 adalah Santo Yosef itu memberi contoh adalah berani ambil keputusan, tidak bimbang. Artinya ambil keputusan itu jangan setengah-setengah. Karena di Injil juga berbunyi, Allah tidak suka kalau suam-suam kuku. Yang diinginkan Allah adalah apa? Saya ingin mengecap panas dan dingin, bukan suam-suam kuku. Ya, contoh seperti itu. Setia dan bertanggung jawab serta pekerja keras. Setia, ya berarti nggak selingkuh. Bertanggung jawab, yang memberi masukan. Besar kecilnya, semua tanggungan suatu dari Tuhan. Tetapi dengan perlu perjuangan dan kerja keras. Oke, sekarang Santa Teresa Kalkuta. Kenapa KUKS ngambil ini? Ini perlu kita sadari ya. Santa Teresa hanya dalam membutuhkan waktu setahun saja,
proses setelah dia meninggal sudah pengusulan menjadi Santa bersamaan dengan Santo Yohanes Paulus II. Ya, contoh ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena kerendahan hatinya yang luar biasa. Kesederhanaan, hidupnya sederhana. Ini yang harus kita tiru. Nggak mungkin kalau kita sombong, cuek, angku, mau menjadi santu dan santa. Santu dan santa itu layak untuk semua. Termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk saya, termasuk Romo, Suster. Begitu. Menyadari panggilan hidupnya sebagai apa? Sebagai biarawan. Sebagai anjing kudisan seperti ini. Ya sudah, saya harus menyadarinya, begitu loh. Memprioritaskan kaum miskin dan tertindas. Lah ini kaum miskin. Kalau saya lihat orang perajut bunga yang di gereja gitu, enggak pernah ziarah, kasihan saya. Makanya saya kalau ke luar pulau begitu, saya bilang sama teman, coba siapa perangkai bunganya? Janda enggak? Janda Pak Markus. Coba ikutkan KUKS. Gratis enggak apa-apa. Tetapi tolong carikan dukungan supaya mereka punya berangkat dengan tiket pesawatnya. Saya sering ngomong begitu. Tetapi ada juga yang menyalahgunakan begitu loh. Begitu loh. Jadi akhirnya kesimpulan saya, akhirnya ya bagaimana saya harus menjelaskan orang ini begitu loh. Itu ya. Terus kita juga belajar memiliki suatu kekepalan sosial. Ini sering saya cerita di bis, mungkin Anda harus ingat. Seorang ibu Agnes yang punya pembantu 11, masih ingat enggak? Sama Bu Agatha yang orang dari paroki Pokot Surabaya yang tidak mampu. Dia bukan janda tapi punya suami. Suaminya seorang penarik becak. Dia orang jualan nasi goreng sama goreng-gorengan begitu. Tetapi sudah punya cucu 4. Berarti kan sudah termasuk golongan tua ya, umur 50, lebih hampir 60. Contohnya Bu Agnes ini punya kepekaan sosial. Kebetulan beliaunya satu kamar gitu loh. Beli-beli apa cuma dipegang-pegang. Beli kain dipegang-pegang. Kalau beli makanan begitu beli. Dia nggak ngomong nggak ada duit, beli. Cuma nyoba-nyoba. Nggak weh, saya nyoba aja. Gitu. Sampai Bu Agnes itu semua dibelikan. Tetapi diem-diem saja. Pada saat Bu Agnes turun, baru itu ditinggal di bawah bangku mejanya. Bu Agatha, saya ninggalin oleh-oleh dan baju untuk cucumu. Coba. Itu rasa kepekaan sosial. Terus ini ada Santo Vincentius Apalo. Anda bisa baca ini dari Matius 25:40. Santo Vincentius itu Apalo yang ngambil dasarnya adalah di sini aja. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Poinnya cuma satu Injil saja. Saudara yang paling hina. Saya merasa orang ingin siaran, tidak punya family Surabaya. Yuk Bu Lanti kita pikirkan Bu Lanti. Kita cari tempat yuk supaya mereka bisa nampung. Bisa kita tampung sama-sama, saling kenal. Supaya nggak ada yang di sana, ada yang di sini. Begitu. Saya memikirkan ini juga, karena saya juga memikir itu orang yang hina. Karena saya pun juga merasa kasihan daripada lontang-lantung nanti di tengah jalan bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian Santo Markus, ini memang idola saya ya. Kenapa saya pakai? Karena ini idola saya, bukan saya, tapi wataknya. Maka tidak-tidaknya watak ini yang saya suka, begitu loh. Sesuai nama baptis saya yang dimana ada roh Santo Markus sebagai nama baptis dan pelindung saya. Tetapi di depan saya ada roh lagi, yaitu roh
Allah dari Tritunggal Maha Kudus. Ya, itu yang memimpin di depan kita, begitu loh. Makanya saya mengendaki Bapak Ibu itu setidaknya kenalah dengan santo santa masing-masing gitu loh, supaya Anda punya visi, punya misi gitu loh. Jangan hanya sebagai kulitnya, tetapi santo ini, Roh Kudus ini harus kita pegang erat-erat ya. Saya memakankan gini, bagi mereka yang ke Eropa pasti saya ajak ke sini, ke Santo Markus, makamnya Santo Markus yang ada di Venesia ya. Santo Markus meyakini tugas perutusan merupakan karya Allah, maka Allah pasti turut campur tangan. Kenapa saya megang ini? Supaya Anda tahu. Saya baru sadar, ternyata Santo Markus, Roh Kudus yang saya pakai nama baptis, ada Tuhan yang dalam hidup karya perutusan saya sebagai anjing kudisan mengelola komunitas KUKS ini. Gak mungkin kita bisa saling kenal. Bisa dari berapa kota, berapa pulau. Coba pikirkan. Itu kalau nggak campur tangan Tuhan. Ya. Kedua, untuk menjadi misionaris atau pewarta sabda Tuhan, tak selamanya selalu mimbar khotbah atau seminar atau di atas panggung seperti Romo homili, nggak perlu. Tetapi seperti Lasutin Santo Markus, kita bisa menjadi misionaris Tuhan dan turut mengupayakan penyebaran kerajaan Allah melalui karya-karya yang dilakukan dalam diam, tak terlihat, tak terpantau oleh publik, namun bermanfaat bagi orang lain. Saya dalam hal ini, poin ini saya belum secara sempurna. Secara diam ini belum secara sempurna. Tetapi saya berusaha, saya diam, orang ini yang pernah ngeritik KUKS atau ngeritik saya isi dengan Injil. Saya isi dengan Injil. Saya kirim gitu aja. Saya tawarin salib Tritunggal Maha Kudus supaya ditaruh di palang pintu rumah. Terus dia jawab, saya nggak percaya Pak Markus ini. Ya sudah, tetap saya tinggal aja. Begitu loh. Ya, ini sebagai contoh. Nah, sebelum kita ngomong lagi, kita